Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Andes Potipera Stupu dengan NPM 221506180. Di video kali ini saya akan menjelaskan kedua rangkaian dari percobaan keempat. Percobaan keempat dengan judul counter. Nah, jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu synchronous counter up. Jadi kita bisa lihat beberapa hal pada rangkaian ini. Yang pertama ada 4 flip-flop. 4 flip-flop ini digunakan supaya kita bisa menghasilkan output seperti ini, yaitu output dengan 4 bit. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga ada 2 gerbang AND. Ini sebagai stabilisatornya atau penstabil. Dan di sini juga ada power source. Dan di sini ada switch sebagai clocknya. Oke, saya jalankan rangkaiannya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau output awalnya itu dia masih 0. Dan untuk flip-flop yang pertama, dia input untuk C dan K-nya dia itu udah 1 karena diisi sama power source-nya ini. Tapi untuk clock-nya itu dia masih 0 karena switch-nya ini masih bernilai 0. Di sini belum kita ubah switch-nya. Kemudian saya ubah switch-nya menjadi 1. Di sini kita bisa lihat kalau inputnya ini semuanya dia berwarna merah, maka bakal terjadi toggle atau perubahan pada output CK flip-flop yang pertama ini. Nah, untuk flip-flop yang pertama ini, outputannya ini bakal keluar dan ditampilkan pada sini, pada D-nya ini. Outputnya ini juga akan masuk ke flip-flop kedua, dan dia akan mengisi C dan K dari flip-flop yang kedua. Begitu juga untuk flip-flop yang kedua ini, dia juga bakal masuk ke gerbang N yang ada di sini. Nah, jadi saya ubah switch-nya jadi 0. Nah, di sini kita bisa lihat kalau perubahannya terjadi pada output dari JK flip-flop yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat dia outputnya menjadi 1. Kemudian di gerbang N-nya ini kita bisa lihat juga output dari JK flip-flopnya ini masuk ke sini, sehingga di input yang pertama ini dia jadi 1. Tapi karena output dari JK flip-flopnya yang kedua itu masih 0, maka gerbang N-nya masih menghasilkan output 0 juga. Saya ubah menjadi 1. Nih, di sini kita bisa lihat kalau inputnya dia semuanya sudah 1, maka bakal terjadi toggle atau perubahan pada output pada JK flip-flop yang pertama. Itu juga untuk yang JK flip-flop kedua. Nah, di sini kan dia seperti saya bilang tadi, dia masuk ke JK flip-flop yang output dari JK flip-flop yang pertama masuk ke JK flip-flop yang kedua. Dan ditampilkan di sini dan juga masuk ke gerbang N. Nah, untuk output dari JK flip-flop yang kedua, dia keluar, kemudian masuk ke gerbang N juga. Nah, kemudian gerbang N-nya ini, dia keluarannya ini bakal masuk ke JK flip-flop yang ketiga. Dia ini bakal mengisi inputan dari C dan K. Yang soal saya akan jelaskan tadi, kalau dia disinkronus, untuk clock-nya dia bakal nyambung ke semua flip-flop. Nah, kita bisa lihat kalau dia switch-nya itu 1, maka seluruh inputan clock untuk flip-flopnya dia bakal 1 juga, karena dia ini sinkronus. Dan kita ubah lagi menjadi 0. Nah, di sini kita bisa lihat dia berubah menjadi 0. Dan untuk output flip-flop yang kedua dia juga berubah menjadi 1. Tapi karena di gerbang N-nya ini dia masih
salah satu inputnya itu dia bernilai 0, maka outputannya juga bernilai 0. Hal itu menyebabkan J dan K pada flip-flop yang ketiga masih bernilai 0 juga. Dan saya ubah menjadi 1. Di sini kita bisa lihat kalau inputnya dia sudah 1 semua, maka bakal terjadi toggle sini lagi. Nah, untuk setiap flip-flopnya ini dia memiliki siklusnya tersendiri. Untuk yang flip-flop pertama, dia memiliki dia memerlukan satu siklus sebelum terjadi perubahan pada outputnya. Untuk flip-flop yang kedua, dia memerlukan 2 siklus sebelum terjadi perubahan pada outputnya. Kalau dia flip-flop yang ketiga, dia memerlukan 4 siklus sebelum terjadi perubahan. Dan untuk yang terakhir, flip-flop yang keempat, dia memerlukan 8 siklus sebelum terjadi perubahan pada outputnya. Nah, berarti sini kan kita bisa lihat tadi dia udah 1 semua inputnya, berarti di sini bakal terjadi perubahan. Tetapi untuk yang flip-flop yang kedua belum terjadi karena dia masih ada inputannya yang bernilai 0. Ini dia berubah, sedangkan yang ini tetap sama. Nah, kemudian kita lihat gerbang AND di sini. Gerbang AND di sini inputannya keduanya sudah bernilai 1, maka dia bakal menghasilkan 1. Kemudian dia outputannya itu masuk ke flip-flop JK yang ketiga. Itu sebabnya kita bisa lihat di sini inputan untuk J dan K dari flip-flop yang ketiga ini dia berwarna merah. Nah, setelah switch-nya ini diubah, maka clock-nya ini bakal bernilai 1. Karena clock-nya itu udah bernilai 1 dan J dan K-nya itu udah bernilai 1 juga, maka akan terjadi toggle setelah switch-nya diubah lagi. Jadi saya ubah dulu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau input dari ketiga flip-flopnya ini dia udah 1 semua. Jadi bakal terjadi toggle pada jika flip-flop yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ubah. Nih, dia mengalami perubahan pada ketiganya. Nah, untuk dia yang flip-flop ketiga ini, dia outputannya ini bakal masuk ke gerbang N yang kedua. Dan untuk gerbang N-nya ini, outputannya itu juga akan masuk ke gerbang yang kedua. Sehingga kalau dia ini udah bernilai 1, outputnya udah bernilai 1, dan flip-flop yang ketiganya ini udah bernilai 1, maka gerbang N yang kedua ini bakal menghasilkan output 1 yang akan masuk ke CK flip-flop yang keempat. Nah, kalau dia gerbang N yang pertama ini udah menghasilkan output 1, berarti flip-flop yang pertama dan kedua itu dia juga menghasilkan output 1. Sehingga dia bisa kita ketahui kalau outputannya itu 1, di sini 1, di sini 1 juga. Dan kalau dia yang di sini dia gerbang N-nya itu outputnya itu juga 1, berarti output dari JK flip-flop yang ketiga juga 1. Maka outputnya itu 1, 1, 1. Dan saya ubah lagi switch-nya. Nah, sini kita bisa lihat kalau inputnya yang seluruhnya 1 itu cuman ada di JK flip-flop yang pertama. Maka bakal terjadi perubahan atau toggle pada JK flip-flop yang pertama ini. Saya ubah lagi switch-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada perubahan pada JK flip-flop yang pertama. Tetapi untuk yang kedua, ketiga, begitu juga dan keempat tidak terjadi perubahan. Dan saya akan lagi. Nah, sini untuk yang satu dan yang kedua itu dia bakal terjadi perubahan karena inputnya itu semuanya udah 1. Ini menjadi seperti ini. Saya ubah lagi switch-nya. Nah, di sini switch-nya udah saya ubah menjadi 1.
Kemudian kita bisa lihat kalau input dari flip-flop yang pertama itu semuanya juga udah 1, maka bakal terjadi perubahan atau toggle. Untuk yang kedua, 3 dan keempat masih belum, sehingga belum terjadi perubahan. Saya ubah lagi switch-nya. Sehingga bisa kita lihat kalau ini yang mengambil output dari flip-flop yang pertama itu berubah, sehingga outputnya itu berubah menjadi 111. Itu merupakan bilangan desimal 7. Ubah lagi switch-nya. Di sini kita bisa lihat kalau keempat input dari keempat flip-flop dia seluruhnya bernilai 1, jika bakal terjadi perubahan pada keempat jika flip-flop ini. Di sini kita bisa lihat kalau outputnya itu menjadi 0001 yang merupakan bilangan desimal dari 8. Dan saya ubah lagi, pada jika flip-flop yang pertama terjadi perubahan lagi, bakal terjadi perubahan lagi pada outputnya setelah ini diubah menjadi 0, tapi untuk yang lainnya dia masih tetap sama. Jadi 1001 itu bilangan desimal 9. Ubah lagi switch-nya menjadi 1. Di sini jika flip yang pertama dia bakal mengalami toggle, yang kedua juga bakal mengalami toggle. Karena inputnya itu udah 1 semuanya. Ubah lagi. Jadi 0101 yaitu bilangan desimal 10. Ubah lagi switch-nya jadi 1. Flip-flop yang pertama bakal mengalami toggle lagi. Jadi 1101. Nah, di sini kita bisa lihat kalau gerbang N-nya itu ya kedua inputnya itu udah menghasilkan 1. Maka input J dan K dari flip-flop yang ketiganya itu dia mengambil dari input gerbang N yang ada di sini. Nah, setelah saya ubah switch ini menjadi 1, maka ketiga input dari blok yang ketiga ini dia bakal menjadi 1. Kemudian saya ubah menjadi 0, maka flip-flopnya ini mengalami toggle dan Q-nya ini bakal menghasilkan 1. Bisa lihat kalau outputnya ini sudah 1 semua. Itu juga untuk yang kedua dan yang pertama. Dan saya ubah lagi, maka Q-nya ini berubah. Itu juga untuk yang kedua dan yang ketiga, sehingga dia menghasilkan output 0011. Itu bilangan desimal 12. Dan saya ubah lagi switch-nya. Ini bakal mengalami toggle lagi. Untuk yang lainnya masih tetap sama karena input dari jika flip-flop yang kedua, ketiga dan keempatnya itu ketiganya itu belum 1. Nih, dia berubah jadi 1011. Itu bilangan desimal 13. Saya aktifkan lagi, coba lagi switch-nya. Nah, di sini flip-flop yang pertama dan yang kedua dia bakal mengalami toggle lagi karena inputnya itu udah 1 semua. Ini menjadi 0111. Itu bilangan desimal 14. Nah, kemudian saya ubah lagi switch-nya. Sini kita bisa lihat kalau yang pertama itu bakal mengalami toggle karena inputnya ini udah dia 1 semua. Saya ubah menjadi 0, maka outputnya ini berubah menjadi 1111 yang merupakan bilangan desimal dari 15. Baiklah, rangkaian yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu synchronous countdown. Nah, pada rangkaian ini dia masih memiliki properti yang sama dengan rangkaian sebelumnya. Itu jika jumlah flip-flopnya masih sama yaitu 4, untuk gerbang N-nya masih sama yaitu 2, dan ada 1 power source dan juga 1 switch.
Saya jalankan rangkaiannya. Nah, di sini yang membedakan rangkaian ini dengan synchronous counter down, dia output yang di sini mengambil dari Q bar yang ada pada tiap JK flip-flop. Nah, untuk siklus dari JK flip-flopnya masih sama. JK flip-flop yang pertama memerlukan 1 siklus, yang kedua memerlukan 2 siklus, yang ketiga memerlukan 4 siklus, dan yang keempat memerlukan 8 siklus. Kemudian saya ubah switchnya. Ini kita bisa lihat kalau JK flip-flop yang pertama akan mengalami toggle setelah switchnya ini diubah menjadi 0 karena inputnya ini ketiganya udah 1. Jadi saya ubah ini switchnya jadi 0. Nah, kemudian inputnya berubah menjadi 0111 yang merupakan bilangan desimal 14. Yang sebelumnya masih 111 yaitu bilangan desimal 15. Dan saya ubah lagi switchnya. Sini kita bisa lihat kalau flip-flop yang pertama dan kedua bakal mengalami toggle. Jadi di sini yang C ini dia bakal berubah menjadi 0, dan untuk yang D ini dia bakal berubah menjadi 1. Sehingga outputnya menjadi 1011 yang merupakan bilangan desimal 13. Ubah lagi switchnya menjadi 1. Kalau kali ini yang bakal mengalami toggle hanya jika flip-flop yang pertama saja. Sehingga D-nya ini bakal berubah menjadi 0 dan outputnya itu 0011. Ini kita bisa lihat kalau dia udah berubah, dan ini merupakan bilangan desimal dari 12. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk gerbang N-nya dia kedua inputnya udah 1, sehingga output yang dihasilkannya itu juga 1, dan dia masuk sebagai input untuk JK pada flip-flop yang ketiga. Nah, outputannya ini juga masuk ke gerbang N yang kedua. Tetapi karena output dari flip-flop, output Q dari flip-flop yang ketiganya ini masih 0, maka gerbang N-nya yang ini dia masih menghasilkan output 0. Jadi saya ubah switchnya ini jadi 1. Sini kita bisa lihat kalau input dari flip-flop pertama, kedua, dan ketiga semuanya udah 1. Berarti flip-flop 1, 2, 3 ini bakal mengalami toggle, dan ini bakal merubah outputnya. Outputnya bakal berubah menjadi 1101. Ini merupakan bilangan biner dari angka desimal ke 11, yaitu 1101. Dan saya ubah lagi switchnya. Yang bakal mengalami toggle itu flip-flop yang pertama jadi 1010, itu angka desimal 10. Diubah lagi switchnya. Yang bakal mengalami toggle itu flip-flop pertama dan kedua. Outputnya menjadi 1001 yang merupakan bilangan desimal dari 9. Ubah lagi switchnya. Untuk kali ini flip-flop yang pertama yang mengalami toggle. Outputnya menjadi 0001 yang merupakan bilangan desimal 8. Nah, kemudian kita lihat gerbang N-nya ini. Gerbang N-nya ini dia yang pertama itu kedua input gerbang N yang pertama itu kedua inputnya itu udah 1. Dia masuk ke gerbang yang ketiga itu JK-nya juga berubah menjadi 1. Kemudian dia masuk ke gerbang N yang kedua. Dan untuk flip-flop ketiga kan output Q-nya itu dia udah 1. Maka dia masuk ke gerbang N yang kedua, dan hal ini menyebabkan kedua input dari gerbang N bernilai 1. Dan gerbang N ini bakal menghasilkan nilai 1 yang akan masuk ke flip-flop yang keempat. Sehingga kita bisa lihat di sini kalau flip-flop yang keempat J dan K-nya itu bernilai 1. Kemudian saya ubah switch-nya.
Nah, di sini bisa kita lihat kalau flip-flop yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dia seluruh inputnya ini udah bernilai 1. Maka akan terjadi toggle pada keempat jika flip-flop ini. Dan outputnya bakal menjadi 1110 yang merupakan bilangan desimal dari 7. Jadi saya ubah. Nah, sini kita bisa lihat outputnya udah berubah. Dan kita ubah lagi switchnya. Untuk flip-flop yang pertama yang hanya akan mengalami toggle karena inputnya ini semuanya udah 1. Untuk jika flip-flop yang lainnya dia masih belum karena masih ada dia inputnya yang 0. Outputnya berubah menjadi 0110 yang merupakan bilangan desimal dari 6. Kita aktifkan lagi switchnya. Nah, untuk flip-flop yang 1 dan kedua yang akan mengalami toggle, semua inputnya ini udah berubah jadi 1. Kita ubah switchnya. Outputnya menjadi 1010 yang merupakan bilangan desimal dari 5. Kita ubah lagi switchnya. Untuk kali ini yang bakal mengalami toggle hanya flip-flop yang pertama, sehingga outputnya itu menjadi 0010 yang merupakan bilangan desimal dari 4. Dan lagi switch, kita ubah lagi switchnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau input dari jika flip-flop yang pertama, kedua, dan ketiga dia semuanya udah bernilai 1. Berarti ketiganya ini bakal mengalami toggle dan outputnya itu bakal menjadi 1100. Nih. Dan ini merupakan bilangan desimal dari 3. Dan kita ubah lagi switchnya. Untuk yang kali ini flip-flop yang pertama yang hanya akan berubah jadi 0100 yang merupakan bilangan desimal dari 2. Kita ubah lagi. Dan di sini kita bisa lihat kalau flip-flop pertama dan kedua yang bakal mengalami toggle, outputnya menjadi 100, jadi 1. Dan kita ubah lagi switchnya. Ya, 1 ini merupakan bilangan biner dari 1. Nah, jadi di sini jika flip-flop yang pertama ini yang bakal mengalami perubahan dan outputnya itu bakal menjadi 0. Nah, semuanya sudah 0 dan itu merupakan bilangan biner dari angka 0. Nah, itu saja untuk penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.